Bismillahirrahmanirrahim. Untuk contoh hari ini akan diperlihatkan dulu ya salah satu contoh. Di sini sengaja dengan Word banyak. Di sini judulnya ini mah hanya berupa PTK ya. PTK yang Ibu judulnya ini adalah penerapan metode Syamil. Syamil Bumerang untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran. Nah, mungkin akan Ibu contohkan hari ini untuk sesi pertama tentang PTK dulu. Kita awali dilihat dari LBM-nya dulu, bab 1 pendahuluan ya, dari latar belakang. Nah, apa sih yang harus disampaikan dalam latar belakang masalah? Nah, kalau di sini Ibu mungkin memperlihatkan dulu SKL-nya ya, SKL Mapel PAI misalkan karena Ibu membahasnya tentang kemampuan menghafal yang merupakan bagian dari standar kompetensi lulusan seorang murid SMP itu harus bisa hafal. Nah, sehingga di sini dicantumkan dulu SKL Mapel PAI pada jenjang SMP. Kalau kalian mungkin nanti SKL-nya apa? Misalkan yang akan diperbaikinya apa? Kalau Ibu kan kemampuan menghafalnya, anak-anak pada rendah. Nah, sehingga secara teoritis dulu, secara ideal disampaikan dulu bahwa membaca dan menghafal itu bagian dari SKL yang harus dipunyai oleh peserta didik kita. Nah, sehingga di sini misalkan disampaikan juga di paragraf selanjutnya ada misalkan KD-nya misalkan bahwa betul nggak membaca dan menghafal Al-Quran, Quran surat Al-Mujadilah dan Ar-Rahman itu bagian dari KD mana? Misalkan kalian juga nanti harus terfokus pada kalau jenisnya kayak PTK atau kayak uji pengaruh, kayak uji efektivitas misalnya. Nah, itu harus fokus misalkan bahwa yang akan kita tingkatkan itu yang mana, misalkan KD yang mana, misalkan kan luas kan ya, apalagi murid itu tematik luas, misalkan kalian pilih tema yang mana, KD yang mana yang akan ditingkatkan. Nah, sehingga di sini disampaikan bahwa betul-betul KD tentang hafalan Quran surat Al-Mujadilah, hafalan Quran surat Ar-Rahman itu betul-betul ada di kelas 7 di semester 1. Kalian juga mungkin karena sekarang itu berarti kan semester 1. Berarti pilih materi-materi yang akan ditingkatkan kualitasnya. Misalkan kalau kalian ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, pilih materi-materi yang memang sedang berlangsung di semester sekarang. Berarti kalau kelas 1 SD atau sampai kelas 6 SD ya, pilih materi mana misalkan yang akan ditingkatkan kualitasnya. Nah, kemudian di sini juga disampaikan ada latar belakangnya, misalkan kenapa yang diperbaiki itu tentang kemampuan menghafal, emangnya ada apa? Misalkan nah di sini ada di latar belakangnya. Di latar belakang itu wajib ada kalau penelitian seperti ini harus ada minimal data dan pendapat ahli, data, fakta dan pendapat ahli. Makanya di sini kan Ibu sampaikan menurut data yang diperoleh misalkan ya bahwa peserta didik yang mendapatkan predikat cukup misalkan dari 30 siswa nih yang Bu Fenti ampu hanya 10 orang yang lancar ngapalkeun teh misalkan. Jadi hanya 33% saja. Misalkan selebihnya yang 20 orang itu berarti 66% lebih gitu ya. Itu harus mendapatkan bimbingan. Nah, sehingga belum pasti ya. Nah, jadi disampaikan detail seperti itu, ada datanya, prosentasinya berapa. Misalkan makanya kalian nanti kalau bisa ada studi pendahuluan dulu. Misalkan kalau mau di sekolah mana, misalkan di SDI Teran Cabango, misalkan Bu, ada masalah misalkan dalam mapel keagamaan atau tematik atau apa ya yang SD, pokoknya yang cakupannya SD misalkan dari 20 siswa yang Ibu ampu misalkan kemampuan membaca Latinnya atau hasil belajarnya misalkan kalian tanya dulu oh ya ternyata misalkan hasil dari PTS atau hasil dari ulangan harian ternyata materi A misalkan itu banyak yang anak tidak paham misalkan. Nah, sehingga dipresentasikan dari 20 anak itu misalkan yang hasil belajarnya rendah tentang suatu mapel misalkan dipresentasikan oh hanya 13 orang misalkan yang di atas KKM dan selebihnya di bawah KKM misalkan kalian nanti bisa seperti itu. Nah, sehingga
sehingga disampaikan juga misalkan indikator-indikatornya misalkan ya. Kayak di sini misalkan beberapa siswa minat dan motivasinya rendah dalam menghafal Al-Qur'an, misalkan beberapa anak terlihat malas, misalkan kalau itu misalkan boleh dari hasil observasi kalian. Kalian mengamati misalkan, apalagi kalian kemarin kan PPL misalnya, banyak pengamatan-pengamatan yang sudah didapat misalkan dari benak kalian. Oh, hasil pengamatan itu ternyata misalkan malas anak-anak, kenapa sih mapel atau tema 3 kenapa anak-anak nilainya do re mi misalnya 3, 2, 5 misalkan, kenapa ya misalkan yang mencapai KKM itu hanya beberapa orang misalkan. Oh, hasil pengamatan memang anak-anaknya misalkan malas, misalkan tidak bersemangat misalkan dan sebagainya. Nah di sini sehingga Bu Fentik ketika mau menyodorkan nih, jadi ulah ujung-ujung mengagung-agungkan metode kita misalnya, pokoknya saya ini punya metode bagus, tapi dilihat dulu dari permasalahan di atas. Nah sehingga sebagai guru PAI, karena ibu kan guru PAI, sebagai guru PAI penulis berpikir bagaimana cara mengatasi fenomena tadi yang di atas. Misalkan kemampuan menghafalnya rendah, terus motivasinya rendah, minat terhadap Al-Qur'annya rendah dan sebagainya. Nah, sebagai guru misalnya penulis berpikir bagaimana cara mengatasinya, misalkan berdasarkan kenyataan di atas teridentifikasi. Nah, kayak kata ibu tadi kan di LBM itu harus ada data, harus ada fakta, nanti ada pendapat ahlinya seperti apa. Nah, ini teridentifikasi 5 masalah. Misalnya 5 masalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan rendahnya motivasi belajar. Jadi anak-anak memang motivasinya rendah. Rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an, misalkan. Rendahnya kemampuan menghafal ayat pilihan. Nah, berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi tersebut, penulis mendiskusikan. Jadi kalau ibu didiskusikan dulu, misalkan dengan teman, dengan dosen, misalnya, sehingga mendapatkan masukan yang berharga. Nah, kemudian penulis menganalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dari fakta-fakta di lapangan itu, kenapa sih anak itu hasil belajarnya rendah, kenapa sih misalkan pengetahuan tentang A rendah, keterampilannya tentang A rendah misalkan. Nah, setelah diskusi kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan, kemudian ditemukan ternyata penyebabnya itu misalkan penyebabnya itu apa saja. Jadi setelah diidentifikasi masalah, kemudian ada penyebabnya. Yang pertama misalnya, oh ternyata ditemukan metode belajar yang digunakannya kurang efektif. Misalnya, oh setelah kalian pengamatan itu kenapa sih hasil anak-anak rendah mata pelajaran tentang fotosintesis misalnya, tema misalkan tema lingkungan misalkan. Oh ternyata misalkan gurunya itu metode yang dipakainya kurang efektif, misalkan seperti hanya ceramah saja, misalkan hanya apa, misalkan kalau di ibu ini misalkan, oh ternyata metode menghafalnya kurang, guru memakainya misalkan seperti hanya sorogan saja, misalnya anak sok we sinang ngapalkeun hanya store-store seperti itu misalkan. Kemudian ternyata medianya juga kurang menarik, misalkan kurang menarik minat misalkan. Kemudian pendekatannya juga ternyata teacher center, misalkan bahwa pembelajaran berpusat pada guru, misalkan guru misalkan tenu nyontoan murid mah misalnya tidak, aktivitasnya sedikit misalkan, atau teknik hafalannya belum efektif mempercepat hafalan. Nah, jadi intinya di pertama itu diidentifikasi masalah, kemudian penyebabnya apa setelah tahu. Nah, untuk menyelesaikan keempat masalah di atas, masalah tersebut tidak bisa sekaligus. Jadi kan kalian secara umum dulu ya diidentifikasi hasil pengamatan itu, tetapi diselesaikan dengan suatu tindakan atau penerapan suatu metode, maka harus dianalisa secara komprehensif misalkan. Karena pembelajaran merupakan sistem misalkan, jadi kita nggak bisa misalkan hanya menyalahkan salah satu komponen saja misalkan. Jadi nah di sini oleh karena itu harus dianalisis karakteristik gurunya dulu, kemudian minat belajar muridnya, kemudian situasinya, metode yang digunakannya, medianya juga. Nah ini udah masuk pendapat ahli. Nah, jadi di LBM itu wajib ada kalau penelitiannya semacam ini ya, kayak kalian misalkan penerapan metode atau uji pengaruh metode atau apa media atau ya yang berkaitan dengan KBM, wajib ada tadi fakta, pendapat. Sekarang pendapat ahlinya misalkan bahwa ternyata misalkan ya metode dan media yang digunakan itu harus memilih sesuatu yang memang bisa meningkatkan minat belajar. Nah, ini saya kutip misalkan pendapat dari Sanjaya misalkan. Nah, kemudian juga hasil dari proses pembelajaran akan lebih baik. Nah, ini sudah masuk pendapat ahli.
gimana sih sangkan kita teh bisa ningkatkan pembelajaran misalkan lebih baik, misalkan apa sih yang harus dilakukan supaya minat dan aktivitas belajar anak lebih aktif, misalkan ini pendapat Sutikno saya kutip misalkan, atau pendapat Saiful Sagala saya kutip misalkan, berdasarkan teori kognitif misalkan, berdasarkan teori kognitif pembelajaran akan berhasil bila misalkan guru itu menciptakan suasana atau pengalaman belajar yang menyenangkan misalkan ya, sehingga materi akan diingat lebih lama, misalkan akan membekas dan lain sebagainya. Misalkan di sini harus memperhatikan gaya belajar, misalkan visualnya, audionya, kinestetiknya, misalkan atau berbagai halnya, misalkan. Ini sudah ada masuk pendapat ahli. Nah, kemudian baru saya menyodorkan. Udah nih, ternyata yang akan saya sodorkan apa? Misalkan tadi kan secara global pendapat ahli bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran supaya anak termotivasi dengan baik dan lain sebagainya, di sini harus memperhatikan berbagai hal. Nah, baru saya menyodorkan pendapat atau metode yang akan saya gunakan. Nah, ini Syamil Bumerang. Syamil Bumerang merupakan metode menghafal yang menarik. Nah, ini kelebihannya harus dicantumkan juga ya. Karena kan banyak sekali metode yang lain pun apa sih menariknya, keistimewaannya apa misalkan. Sehingga saya misalkan Syamil Bumerang merupakan metode menghafal yang menarik. Pertama, misalkan cara membaca, jadi dikutip beberapa kelebihannya, misalkan cara membaca potongan ayatnya diperkenalkan dengan langgam bayati, misalkan itu salah satu kelebihannya. Kemudian setelah langgam bayati misalkan ada ilustrasi gambar yang menarik, ada visualisasi makna ayat, misalkan ada media gambarnya dan sebagainya. Selanjutnya ada kata kuncinya untuk memancing memori mengingat ayat tersebut dan lain sebagainya. Jadi kelebihannya disebutkan, misalkan ada ilustrasi gambar, ada pengembangan cerita sehingga murid itu mudah untuk mengingat misalkan suatu lafaz, misalkan beserta artinya dan sebagainya, sehingga memastikan proses dan keberhasilan akan diteliti melalui PTK kalau ini ya, dengan judul penerapan metode Syamil Bumerang untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran. Udah itu LBM, jadi udah tergambar ya latar belakang masalah, intinya seperti itu. Kemudian rumusannya seperti apa? Nah, rumusannya di sini ada contohnya, misalkan banyak ya. Pokoknya rumusan itu tidak lebih atau tidak keluar dari judul yang kita tulis. Ini variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Misalkan ini kan penerapan metode Syamil variabel X, misalkan menghafal Al-Quran variabel Y-nya misalkan. Kita jangan kemana-mana nanyanya, misalkan langsung saja, misalkan di sini misalkan saya ringkas, ini karena contoh ya ringkas. Apakah pembelajaran dengan metode Syamil dapat meningkatkan kemampuan menghafal? Jadi nanya itu dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana peningkatannya setelah diketahui bahwa ternyata melalui pembelajaran dengan Syamil Bumerang bisa meningkatkan kemampuan menghafal. Sekarang yang kedua, pertanyaan susulannya adalah bagaimana peningkatan kemampuan menghafalnya? Misalkan apakah nanti peningkatannya itu di siklus 1 seperti apa, siklus 2 seperti apa, sampai akhir itu peningkatannya seperti apa. Nah, kemudian tujuannya setelah diketahui rumusan, tujuannya misalkan. Jadi tujuan itu pokoknya menjawab rumusan masalah kan ya. Misalkan tadi rumusan yang pertama, apakah metode Syamil bisa meningkatkan kemampuan, sehingga menjawabnya tujuannya adalah meningkatkan kemampuan menghafal ya tadi. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan peningkatannya. Jadi peningkatannya itu dideskripsikan dari mulai prasiklus, siklus 1, siklus akhir gitu dan sebagainya. Adapun untuk manfaat, mungkin ini hanya contoh saja. Misalkan manfaat itu biasanya ada secara teoritis, secara praktis. Misalnya bagi siswa apa sih yang didapat manfaatnya? Nah, mungkin penerapan Syamil ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik, misalkan. Kemudian juga di sini ya, bagi gurunya apa? Nah, bagi gurunya hasil perbaikan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan dalam melakukan proses menghafal, misalkan, sehingga pelaksanaan kegiatan guru lebih berkembang, lebih terarah dalam mengelola situasi dan kondisi peserta didik. Misalkan terus bagi sekolah apa manfaatnya? Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk membina guru. Misalkan ternyata guru itu harus dibina melalui metode apa saja, kan bukan hanya Syamil aja, misalnya ada tilawati, ada kiroati, ada apa, misalkan banyak, misalkan ya, untuk menentukan keberhasilan pengelolaan pembelajaran di sekolah. Nah, itu tinggal terakhir ada sistematikanya ya. Ada kerangka berpikir dan sistematikanya.
udah selesai, proposal itu hanya seperti itu saja. Bisa jadi tadi dari latar belakang masalah, kemudian rumusannya seperti apa, tujuannya bagaimana, manfaatnya seperti apa, kerangka berpikirnya. Jadi kerangka berpikir itu tadi teori-teorinya ya, misalkan untuk variabel X-nya, misalkan hubungannya dengan variabelnya seperti apa. Terakhir itu ada sistematika penelitiannya, bab 1 membahas apa saja, bab 2 membahas apa saja, bab 3 membahas apa saja, bab 4 sampai A itu membahas apa saja. Nah, mungkin saya lanjutkan pada bab 2. Misalkan di bab 2-nya dengan judul seperti itu, bab 2-nya seperti apa. Nah, di sini jangan langsung, biasanya mahasiswa langsung metode Syamil adalah enggak, tapi ini kan ada grand teorinya dulu. Kita cari grand teorinya apa, misalkan teori induknya apa, kan biasanya mahasiswa langsung judul ya, penerapan metode Syamil, penerapan naon metode. Tapi kita lihat dulu misalkan, oh ini teh ternyata bagian dari metode pembelajaran. Jadi tinjauan teoritisnya tentang metode pembelajaran menghafal Al-Qur'an. Dimulai dari pengertian metodenya apa, kemudian di sini ya kedudukan metode dalam pembelajaran itu bagaimana, misalkan bahwa metode sebagai alat mencapai tujuan dan lain sebagainya, bahwa metode sebagai alat-alat apa ya, banyak di sini. Jadi ada pengantarnya dulu, secara grand teorinya apa. Nah, baru metode menghafal itu seperti apa. Kemudian di sini juga disampaikan ya ada apa? Nah, ini kemampuan menghafal, bagian dari indikator ini harus diperjelas ya. Jadi menghafal di sana itu indikatornya apa saja, misalkan. Oh, ternyata yang dimaksud menghafal itu, nah ini misalnya ada. Nah, di sini ada di bawah ya, indikator dari menghafal. Jadi kalian itu bab 2 itu nanti sebagai psikoanalisis nanti di bab 4. Jadi apa yang akan disajikan di bab 4 itu, oh ternyata tadi kemampuan penerapan metode Syamil itu ABCD ada misalnya. Oh ternyata indikator menghafal itu harus lancar misalkan. Yang kedua tahu tahsin tajwidnya. Yang ketiga apa? Nah itu harus disesuaikan. Jadi kadang mahasiswa namanya bab 2 ke mana, bab 4 ke mana misalnya. Padahal bab 2 itu nanti yang akan dipakai di bab 4 nanti. Nah jadi harus matching misalkan. Kalau di sini oh ini indikatornya apa saja. Nah tapi ini masih itu dulu ya, masih apa? Masih pendahuluan seperti pengaruh menghafal itu. Nah, ini indikator menghafal. Nah, ini wajib ada karena ada di variabel Y ya. Nah, misalkan indikator menghafal itu dan pendapat siapa yang kita pilih kan banyak. Misalkan nanti juga kalian terhadap hasil belajar. Hasil belajar itu kan banyak indikatornya. Siapa yang akan dipilih misalkan? Saya misalkan memilih salah satu ini. Indikator menghafal itu apa? Misalkan seperti tahfiz itu gimana, misalkan ketepatan susunan ayat yang dihafal, misalkan dapat melafalkan ayat dengan lancar. Nah ini nanti yang akan jadi instrumen di bab 4 misalkan ya, yang akan di bab 3-nya mungkin dibuat dulu, kemudian akan dipraktekkan nanti di bab 4. Kemudian tajwidnya itu seperti apa, oh ternyata yang dibatasi di sini makharij hurufnya dari mana ke mana, misalkan sifat hurufnya, misalkan hukum dan lain sebagainya. Terus indikator yang ketiga adalah fasih dan adab. Nah, ini juga indikator dari hafal. Nah, baru setelah selesai nah baru ini Syamil bumerangnya misalkan. Oh, Syamil bumerang itu dideskripsikan seperti ini. Landasan teorinya dari mana, misalkan kemudian kalau ini inovasi misalkan ya Ibu, oh ini ternyata bagian dari psikologi ada long term memory misalkan. Ibu kutip misalkan dari sini misalkan ya. Nah, ini bisa dilihat nanti misalkan. Oh, teori grand teorinya misalkan kenapa muncul inovasi metode Syamil. Nah, ini misalkan. Oh, langkah-langkahnya seperti apa? Misalnya di sini ada 12 langkah, harus jelas. Langkah-langkahnya dari 1 sampai 12 apa saja, tujuannya bagaimana. Kemudian setelah langkah pastinya ada, setiap metode ada kelebihan, ada kekurangan. Wajib ya. Jadi kalau membahas metode pasti pengertiannya apa, langkahnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, ini kelebihannya apa saja, kemudian kekurangannya apa saja. Nah, sudah selesai di bab 2, nanti misalkan bab 3. Bab 3 itu metode penelitian ya. Misalkan kalau Ibu barusan kan simple. Desain penelitiannya yang berbentuk PTK. Misalkan, oh PTK juga kan banyak. Misalkan, menurut siapa dulu? Kalau Ibu mengambil dari Suharsimi Arikunto, misalkan bahwa PTK itu seperti apa. Misalnya, oh ternyata desain PTK itu kan banyak. Misalkan,
Ibu memilih model spiral dari Chemis and Taggart misalkan ya di sini. Misalkan ternyata dalam PTK itu ada plan dulu, perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Itu di siklus 1. Siklus 2-nya juga mulai perencanaan siklus 2, pelaksanaan siklus 2 bagaimana, pengamatan siklus 2 bagaimana sampai refleksi misalkan. Nah, jadi di sini di metodologi harus jelas metode yang kita pilih itu misalkan metode misalnya pendapat siapa. Nah, gambarannya seperti apa? Apa dulu, apa dulu, apa dulu. Nah, di sini ada secara rinci misalnya misalnya dari prasiklus apa yang dilakukan. Misalkan siklus 1 perencanaan naon wae anu direncanakeun teh tos aya di bab 3 teh nya. Kadang mahasiswa mah bab 3 teh teori unggulnya, padahal harus memotret apa sih yang akan kita lakukan. Kan kita itu mau ke Bandung, apa dulu? Ke Tarogong dulu, dari Tarogong kemana, ada kemana. Nah, ini misalkan dari perencanaan nyiapkan heula perangkat RPP misalkan, menentukan metodenya dulu, nyusun LKS nah heula, nyiapkan explainer, mengembangkan skenario metode, nyusun kuisnya, menyiapkan lembar observasi pengamatan untuk guru, menyiapkan lembar observasi keaktifan belajar siswa, menyiapkan angketnya, menyiapkan lembar refleksi. Nah, itu harus tergambar di metode gitu ya. Jadi metode itu jangan secara global gitu unggul misalkan pokoknya mah iya mah biasanya mahasiswa nggak detail misalkan, harusnya supaya nanti nggak bingung harus lebih detail lagi misalkan, sehingga tabel rencana seperti ini. Jadi di siklus 1 sudah sampai menit-menitnya itu udah ditulis misalkan persepsi berapa menit misalkan ya, ini sampai kegiatan pendahuluan, inti, penutup itu udah jelas. Nah, itu udah perencanaan. Kemudian pelaksanaannya nah di sini untuk pelaksanaan itu digambarkan, diceritakan. Di menit pertama apa yang dilakukan. Misalkan di menit pertama saya menyapa dulu siswa, misalnya di menit kedua misalnya persepsi dulu, menit ketiga apa diceritakan secara detail itu di pelaksanaan. Kemudian selanjutnya adalah di sini udah ya di action, kemudian observasi. Apa sih yang diamati di siklus 1? Misalkan peserta terlibat dalam kerjasama kelompok. Kita bikin indikatornya ya. Peserta memberikan solusi permasalahan, peserta mendengarkan dan menyimak, peserta aktif bertanya, misalkan siswa menghafal ayat sesuai tahapan, kemampuan menjelaskan. Nah, jadi karena ini kemampuan menghafal berarti indikatornya yang itu misalnya disesuaikan misalkan. Kemudian ada refleksinya. Setelah pengamatan misalnya kemudian ada refleksinya. Menilai hasil tindakan dengan menggunakan format lembar observasi. Jadi di sini ada di bawah ya lembar observasinya itu harus sudah disiapkan ketika kita membahas metodologi. Lihat di sini ada lembar hasil penilaian, nama, tuh, aspek yang dinilainya apa. Nah, ini. Siklus kedua hampir sama dengan siklus pertama, cuma biasanya di siklus kedua itu kan kita udah tahu tuh observasi mengamati, ternyata si ibu itu belum benar-benar bisa mempraktekkan metode A misalkan, masih banyak yang salahnya, sehingga anak-anak hasilnya pun tidak terlalu bagus, sehingga ada perbaikan di siklus kedua. Ternyata kalau dengan hanya misalkan tanpa media tidak berhasil, sehingga di siklus 2 ada improv lagi, seperti ibu improvisasi di siklus 2-nya misalkan bikin media kartu card match tentang ayat misalnya, sehingga bikin untuk perbaikan tadi di siklus 1 kan udah ada temuan-temuan di siklus 1, di siklus 2 saya akan memperbaikinya misalkan supaya anak lebih bergairah lagi, motivasinya lebih tinggi lagi, saya menggunakan ada kartu ayat misalkan seperti itu. Jadi di siklus 2 itu ada apalagi gitu yang akan kita improvisasinya misalkan. Untuk laporannya hampir sama dengan siklus 1. Nah, kalau dirasa hanya dua siklus selesai, ya sudah selesai, karena minimal dalam PTK itu sekurang-kurangnya 2 siklus ya. Tetapi mungkin idealnya 3 siklus biar terlihat misalnya signifikansinya seperti apa, sehingga kita berkreasinya bagaimana. Kan intinya di PTK itu memperbaiki cara belajar anak, misalnya memperbaiki kualitas pembelajaran misalkan dengan kreasi yang kita lakukan. Nah, kemudian di sini ada settingnya ya, ada waktunya dari bulan apa ke bulan apa harus jelas, tempatnya di mana harus jelas, subjeknya nih kelas berapa,
jumlahnya berapa orang itu harus jelas, misalkan ya, objek penelitiannya apa saja, kalau subjeknya orangnya, kalau subjeknya misalkan berarti ini penerapan metode Syamilnya dan aktivitas menghafal muridnya. Kemudian instrumennya apa saja yang dipakai, seperti ini angket kuesionernya ya, angket kuesionernya ada, lembar observasinya, pengamatannya untuk guru ada. Nah ini apa saja aspek yang diamati. Nah ini tentunya sesuai dengan metode ya. Kadang mahasiswa itu ngopas dari mana, ari metode naon, CT ari eta lembar observasi naon misalkan. Jadi disesuaikan dengan metode yang diteliti misalkan. Nah di sini instrumen lembar pengamatan siswanya apa saja yang akan kita nilai dalam penelitian ini. Ada dokumentasinya, ada catatan lapangannya, kemudian ada teknik analisis datanya gitu ya. Ini perskorannya seperti apa. Kalau PTK kan sangat sederhana misalkan seperti ini misalkan. Oh misalkan di siklus 1 dari 10 anak itu hanya 3 anak yang sudah mencapai KKM, berarti 3 dibagi 10 kali 100. Oh presentasinya hanya sekian misalkan. Dan di berikutnya bisa dilihat. Nah, untuk menghitung hasil belajarnya juga seperti apa. Ketuntasan individunya di metode itu sudah jelas rumusnya bagaimana, cara menghitungnya bagaimana. Untuk melihat ketuntasan individunya, ketuntasan kelompok harus dilihat ya teori-teorinya atau rumus-rumusnya sudah ada. Rentang predikatnya sudah jelas di sini. Nah, sudah ya bab 3 sudah selesai. Terakhir misalkan bab 4. Di bab 4 itu hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya itu deskripsi prasiklus disampaikan. Nah, jadi di sini disampaikan kan tadi aktivitasnya, keaktifan anak gimana misalkan. Oh, hanya 23%, yang tidak aktif 76%. Itu di prasiklus ketika menggunakan metode selain Syamil misalkan. Oh, ternyata hanya seperti ini misalkan. Ketika menggunakan metode juz'i sangat rendah misalkan. Jadi dari 30 itu yang aktif hanya 7 orang misalkan. Terus dilihat nilai tesnya juga. Oh, dari 30 orang itu ternyata yang di atas KKM hanya 10 orang, hanya 33% misalkan. Sisanya 20% di bawah KKM misalkan. Kemudian baru melaporkan siklus 1. Siklus 1 seperti apa, tadi rencananya bagaimana, kemudian ini ditindakan itu disampaikan tuh, disampaikan seperti ini. Hasil lembar pengamatannya gimana gurunya misalkan tuh. Keberhasilannya, jadi kita udah nanya ke anak misalkan dari gimana, senang nggak menggunakan metode Syamil misalkan. Yang biru ini berarti 19 orang yang mengatakan senang misalkan. Mudah nggak dipraktekkan misalkan. Membantu memahami nggak, mudah menghafal nggak, efektivitasnya seperti apa. Nah ini tertarik tidak tertarik ini disampaikan ya di seperti ini. Nah itu di siklus 1 sehingga nanti bisa dilihat perkembangannya, progresnya. Nah ini lembar observasi guru tuh, guru mengucapkan salam tuh ya misalkan, guru mengamati jalannya diskusi enggak, tidak. Nah itu pengamatan terhadap guru. Nah guru juga dinilai dari siklus 1 ke siklus berikutnya, ada penilaiannya untuk guru. Nah ini aspek penilaian proses ada ya, bisa dilihat nanti. Nah ini juga hasil tesnya seperti apa dan lain sebagainya. Di siklus 2 siklus 2 sudah ada peningkatan. Kalau tadi baru 17, sekarang 24 misalkan. Mudah enggak? Oh ternyata meningkat jadi 27. Membantu memahami enggak? Oh ternyata jadi 26 misalkan. Efektivitasnya seperti apa? Oh ternyata jadi 25. Nah ini presentasinya dinarasikan di bawah, peningkatannya seperti apa. Nah ini ada peningkatan juga di aktivitas guru. Nah ini bisa dilihat dari prosesnya. Jadi ketiga-tiganya ya, perencanaannya, prosesnya, dan hasilnya. Itu progresnya seperti apa. Jadi ketiga-tiganya ini bisa dilihat. Sehingga di akhir ada pembahasan tiap siklus. Nah di sini ada pembahasan tiap siklus. Misalkan, oh ternyata hasil akhirnya memuaskan. Misal kondisi awal 71. Oh di siklus 1 ternyata tesnya jadi 81. Oh di siklus 2 jadi presentasinya 86. Terus ketuntasannya asalnya hanya 33, naik jadi 63, naik jadi 90. Keaktifan siswanya asalnya 62, siklus 1 jadi 83. Terus lebih aktif lagi di siklus 2 jadi 92 misalkan. Ini presentasinya seperti ini. Nanti grafik-grafiknya ya kalian juga harus menampilkan sebaik mungkin gitu ya. Bagaimana progresnya. Terakhir di bab 5 kesimpulan. Kesimpulan itu pastinya menjawab perumusan masalah.
Jadi membuat kesimpulan itu jangan kemana-mana ya. Kesimpulan itu adalah menjawab perumusan masalah. Tadi kan perumusannya cuma dua. Nanya misalkan apakah metode samil bisa meningkatkan? Nah ini misalkan dijawab di sini. Terus bagaimana peningkatannya? Nah dijawab juga di sini peningkatannya seperti apa dari tiap siklus sampai akhir. Nah mungkin sarannya seperti biasa ya. Misalkan ada kekurangannya seperti apa? Guru hendaknya mampu menemukan, misalkan membuat pembaharuan dan sebagainya. Sambil bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif meningkatkan kemampuan atau perlunya kerjasama dan sebagainya. Nah mungkin seperti itu ya. Contoh gambaran ini hanya sederhana penelitian ini dan mungkin minggu depan akan kita bedah juga tentang misalkan Bu Fenty ada penelitian tentang yang uji pengaruh misalkan kalian yang ingin uji pengaruh atau uji efektivitas ya misalkan nanti kita bedah juga misalkan tentang salah satu metode yang dipakai dengan kuasi eksperimen kita akan bertemu di minggu depan. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.